Ketika wafatnya, banyak sekali orang asing yang berpakaian serba putih mengurus jenazahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kisah. Di perbatasan negeri Yaman, hiduplah seorang wanita bersama putra tunggalnya. Mereka hidup sederhana dan tidak memiliki apa-apa, kecuali hanyalah sebuah gubuk tua yang mereka tempati bersama. Suatu hari, terdengarlah suara berat sang ibunda yang sudah renta meminta sesuatu kepada putranya. "Anakku, ibu sudah tua dan sakit-sakitan. Mungkin tidak berapa lama lagi ibu harus menghadap Allah. Maka sebelum Allah memanggilku, ibu punya satu keinginan agar dapat menunaikan haji ke Baitullah. Mungkinkah engkau mengusahakannya, anakku?" Mendengar permintaan ibundanya, sang putra terdiam sejenak, seraya menghela nafas panjang lalu berkata, "Insya Allah akan kuupayakan ibu. Yang penting saat ini ibu harus sehat dahulu, agar kelak kita bisa berangkat ke Baitullah bersama." Meski ia telah menyanggupi permintaan ibunya, namun sesungguhnya ia bingung bagaimana cara mengupayakannya. Bagaimana tidak, beribadah haji itu membutuhkan banyak bekal, sedang upah dari bekerja menjaga unta hanya bisa untuk makan seadanya. Sementara dirinya juga tengah terserang penyakit supak dengan belang-belang putih di sekujur badannya yang tidak kunjung sembuh. Setelah beberapa hari memutar otaknya mencari cara bagaimana agar bisa membawa ibunya berhaji ke Baitullah, akhirnya ketemu juga. Setelah menerima bayaran dari majikannya, ia segera membeli anak lembu. Tiap pagi dan sore digendongnya lembu anakan itu naik turun bukit untuk melatih kekuatan fisiknya. Hari berganti hari, bulan pun berganti. Anak lembu itu semakin besar seiring dengan bertambah kuat otot badannya. Setelah sekian lama, tidak terasa musim haji pun tiba. "Ibu, sekarang musim haji telah tiba. Kita bersiap-siap sejak sekarang, karena Jumat depan kita akan berangkat bersama ke Baitullah," kata sang putra. "Nak, dengan menggunakan apakah kita berangkat ke Baitullah? Apakah akan naik unta?" tanya sang ibu. "Tidak, Bu. Izinkan aku menggendong ibu hingga tiba di sana. Aku sudah berlatih 8 bulan dengan menggendong anak sapi naik turun bukit. Sudah pasti aku akan kuat, Bu," jawab sang putra dengan tegas. Mendengar jawaban dari sang putra, hati sang ibu jadi terharu dan berlinanglah air matanya. Dia menengadah seraya mengucapkan syukur. "Segala puji bagimu ya Allah. Engkau berikan hamba putra yang berbakti lagi perkasa." Hari di mana orang-orang muslim berhaji telah tiba. Setelah mempersiapkan bekal, maka digendonglah sang ibu dari perbatasan Yaman menuju Mekah dengan yang berjarak kira-kira 600 km sebanding dengan jarak Ngawi sampai Jakarta. Masya Allah, betapa luar biasa bakti sang putra. Ketika menunaikan rukun-rukun hajinya, sang putra tak pernah lepas dari ibunya. Dia gendong ibunya melakukan tawaf 7 kali, mengelilingi Baitullah. Ia gendong ibunya juga wukuf ke Padang Arafah. Ketika wukuf di Padang Arafah itu, sang putra berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibuku." "Bagaimana dengan dosa-dosamu sendiri, nak?" tanya sang ibu dengan hati heran. "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah dengan ridho ibu yang akan membawaku masuk surga pula," jawab sang putra. Ketika berwukuf di Padang Arafah, Allah telah menyembuhkan penyakit supaknya dan hilangnya belang-belang putih pada sekujur badannya. Yang tersisa hanyalah satu belang yang ada pada telapak tangan kanannya. Pulang dari beribadah haji, pemuda itu teringat akan nazarnya yang ingin bertemu dengan Rasulullah. Maka pada satu hari, berangkatlah ia ke Madinah berjalan kaki. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," salam pemuda setelah mengetuk pintu. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," balas salam seorang wanita dari dalam rumah yang ternyata Aisyah istri Rasulullah. "Aku datang dari Yaman ingin berjumpa dengan Rasulullah. Apakah beliau ada di rumah?" tanya sang pemuda. Rasulullah SAW saat ini tengah memimpin perang. Tidak tahu pasti kapan beliau kembali, jawab Aisyah radhiyallahu anha. Mendengar penjelasan Aisyah mengenai keberadaan Rasulullah, sang pemuda itu berpikir, apabila ia langsung pulang maka sia-sialah perjalanan jauhnya. Namun, jika ia menunggu hingga beliau kembali dari medan perang akan terlalu lama. Sedang ia sudah dipesan ibunya yang sedang sakit agar cepat pulang. Akhirnya ia memutuskan pulang demi bakti kepada ibunya.
Setelah berpamitan dan titip salam buat Rasulullah, sang pemuda pulang dengan hati berat dan perasaan sedih karena tak bisa memenuhi nazarnya bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa hari kemudian, Rasulullah dan para sahabat beliau pulang dari medan perangnya. Begitu tiba di rumah, beliau langsung menanyakan pemuda yang datang mencarinya sebelum Aisyah bercerita, "Istriku, mana pemuda dari Yaman yang mencariku?" "Ia Uwais, pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya. Ia penghuni langit," terang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah dan para sahabat menjadi tertegun. "Kalau kalian ingin berjumpa dengannya, perhatikanlah bahwa dia memiliki tanda putih pada telapak tangan kanannya. Hai Umar dan Ali, sepeninggalanku nanti, bila kalian bertemu dengannya, mintalah doa dan istighfar kepada Allah melalui dirinya. Dia penghuni langit, bukan orang bumi," jelas Rasulullah. Umar dan Ali mencari Uwais. Setelah wafatnya Rasulullah dan Khalifah Abu Bakar Siddiq, Umar ibnu Khattabah diangkat sebagai khalifah. Umar teringat pesan Rasulullah tentang pemuda Uwais, sang manusia penghuni langit itu. Beliau segera mengingatkan Ali bin Abi Thalib akan pesan Nabi untuk mencari pemuda Uwais. Beliau berdua sengaja mencari di sekitar Ka'bah karena Rasulullah berpesan, "Di zaman kamu nanti akan datang seorang manusia yang doa dan istighfarnya sangat makbul. Kalian berdua pergilah dan carilah ia. Dia akan datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan di Yaman." Sejak itu, setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib selalu bertanya tentang Uwais, si fakir yang tak punya apa-apa itu. Suatu ketika, tibalah rombongan kafilah dari Yaman, dan kebetulan pemuda Uwais ikut dalam rombongan itu. Hati Khalifah Umar dan Ali tampak girang mendengarnya sebab bakal bertemu dengan pemuda yang telah lama ditunggu-tunggunya. Mereka mendatangi tenda Uwais, namun Uwais sedang sholat. Usai sholat, Uwais keluar dari tendanya. Khalifah Umar ibnu Khattab mengucapkan salam, dibalas salam pula oleh Uwais. Khalifah Umar dan Ali menanyakan nama pemuda itu, lalu dijawab, "Aku Abdullah." Mendengar jawaban pemuda itu, mereka tersenyum berkata, "Kami juga Abdullah, tetapi siapa nama Anda yang sebenarnya?" Lalu pemuda itu menjawab, "Nama saya Uwais, Uwais Al-Qarni." Dan saat berjabat tangan itulah Khalifah Umar membalikan telapak tangan sang pemuda itu untuk melihat tanda putih pada telapak tangan kanannya. Benar adanya, pada telapak tangan kanan pemuda ada belang putih. Maka bertambah yakinlah Khalifah Umar dan Ali kalau pemuda yang ada di depannya ini benar-benar Uwais seperti yang diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam percakapan mereka bertiga, diketahui bahwa ibu Uwais Al-Qarni telah wafat. Hal itu yang menyebabkan Uwais Al-Qarni cukup lama tidak turut rombongan kafilah. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib memohon kepada Uwais Al-Qarni untuk memanjatkan doa dan istighfar bagi mereka. Merasa dirinya tidak pantas, Uwais berkata kepada mereka, "Akulah yang seharusnya meminta doa kepada kalian, bukan sebaliknya." Mendengar keengganan pemuda Uwais, Khalifah Umar berkata, "Kami datang ke sini meminta doa dan istighfar dari Anda, seperti yang beliau Rasulullah pesankan kepada kami sebelum beliau wafat." Karena terus didesak, akhirnya Uwais mengangkat dua tangannya lalu berdoa dan beristighfar. Habis berdoa, Uwais berkata kepada Khalifah Umar, "Hamba mohon cukup hari ini saja hamba diketahui oleh orang. Selanjutnya biarlah hamba si fakir ini tak diketahui oleh siapapun." Fenomena wafatnya Uwais. Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni pemuda fakir itu wafat. Ketika wafatnya, banyak sekali orang asing yang berpakaian serba putih mengurus jenazahnya. Sejak memandikan, mengkafani, mensolati, mengusung jenazahnya, membuat liang kubur, hingga menguburkannya. Para tetangga, kerabat, dan para sahabat yang ingin turut membantu mengurus jenazah Uwais tidak mendapatkan kesempatan itu. Karena setiap mereka akan melakukan sesuatu terhadap jenazah Uwais, selalu didahului orang-orang yang berbaju serba putih yang tidak mereka kenal itu. Mereka tertegun menyaksikan kejadian aneh itu tanpa bisa berbuat apa-apa. Di pemakaman, para pelayat memenuhi tempat itu yang kebanyakan orang asing berpakaian serba putih. Penduduk Yaman tercengang oleh sebuah fenomena aneh tersebut. Mereka bertanya-tanya dalam hati, siapakah sesungguhnya Uwais itu? Dan siapa pula para pelayat yang begitu banyak jumlahnya? Selama ini, masyarakat Yaman hanyalah mengenal Uwais sebagai si fakir yang tidak punya apa-apa.
Bagaimanakah mungkin wafatnya seorang fakir yang kurang begitu dikenal luas, yang datang melayat begitu banyaknya? Padahal para pejabat negeri Yaman saja ketika wafat tidak pernah sebanyak itu yang datang melayat. Mungkinkah jutaan pelayat dengan pakaian serba putih sesungguhnya para malaikat yang diperintah oleh Allah untuk mengurus jenazah Uwais Al-Qarni? Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah bakti seorang anak yang luar biasa terhadap orang tuanya, hingga Allah Azza wa Jalla memuliakannya, dan Rasulullah SAW menyebutnya manusia penghuni langit. Maka sekiranya masih ada kesempatan, berbaktilah kepada orang tua kalian, sebagaimana Allah perintahkan kepada manusia dan Nabi perintahkan terhadap umatnya. Allah Ta'ala berfirman, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Rasulullah SAW bersabda, kedua orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Apabila kalian ingin memasukinya, maka jagalah orang tua kalian. Tetapi bila kalian enggan memasukinya, silakan sia-siakan orang tua kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Sekian kisah kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.